Balik lagi nih guys di John Racing Anu Sport Kudu Kuat. Nih yang tadi sore nih guys, yang pasang kampas kopling set udah beres nih guys. Seal mechanical setnya juga udah beres. Jadi tadi nih parah nih guys, seal mechanikalnya itu jebol dan jalur pembuangannya ini mampet. Nah ini kalau udah jebol guys, ini jangan dipampet guys. Dia kalau nggak kebuang lah sini, akhirnya kesedot ke radiator guys, olinya. Nah olinya itu masuk ke radiator semua guys. Tuh. Ini tadi oli mulu nih guys nih isinya. Ini udah lumayan bersih guys tuh. Jadinya pada melar-melar juga tuh karena kena oli panas. Jadi bahan-bahan karet pada melar. Nah ini udah dicuci radiator jadi udah aman. Nah ini kalau udah beres semua jangan telat ganti coolant lagi. Nah sekarang ini dicek bagian keteng setnya guys. Karena di saat mesin dingin ini klotok-klotok. Dan dicek ini ternyata ketengnya kendor guys. Tapi sim-simannya aman. Ini pincang dikit tapi masih aman guys, karena masih 010 010 dan ini masih 020 020 berarti masih oke nih guys. Jadi nggak perlu ganti simnya. Dan ini ketengnya pas dicek ini kendor. Jadi ini kendornya udah 90%. Nah kalau keteng baru itu kendornya paling segini guys angkatnya. Nah ini udah bisa sampai ke pinggir guys. Jadinya ini di saat mesin dingin pasti bunyi klotok-klotok, tapi pas di saat panas dia adem karena kendornya ini belum 100% lebih. Nah cara cek keteng kendor ya ini dalam keadaan tensioner dibuka ya begini caranya. Tapi kalau keadaan tensioner terpasang itu diginin aja ngotek dia guys. Jadi dia dalam keadaan ditekan masih ngotek. Nah itu tandanya udah kendor juga guys. Dan kalau tonjokan ini udah nonjoknya udah full, nah ini berarti udah keteng udah kendor juga. Karena kalau keteng baru ini nonjoknya masih di dalam guys. Jadi dia lo kendor nonjok dikit. Nah ini udah full. Kadang-kadang dia lo masih bunyi kasar ya kurang tonjokannya. Makanya kadang di sini kasih tambah mur. Tapi kalau di sini nggak pakai akal-akalan guys, jadinya ganti keteng aja daripada ini dikal-kalin, nanti lidahnya getas juga pecah, ininya juga jadi rusak karena dilas-las guys. Nah ini masih aman, jadi ini masih bisa dipakai karena nggak telat ganti ketengnya. Nah kalau mau lebih jelasnya lagi cara cek keteng kendor lagi, ini copot aja guys ketengnya, ntar bandingin sama keteng barunya, diukur dah tuh kira-kira panjangnya sama apa enggak. Nah itu kalau mau ngecek keteng juga guys, tapi kalau cara begini juga bisa. Ini udah ngangkatnya banyak guys. Dan cara tensioner dipasang juga kalau diginin ngotek-ngotek berarti udah longgar, udah kemakan rantainya. Karena kalau rantai baru dia nggak terlalu ngoblak begini guys dalam keadaan tensioner dipasang. Dan kalau udah kepasang semua nih yang baru-barunya, nah tensioner nanti nonjoknya masih di dalam jadi belum keluar. Jadi dia itu masih ngepres. Kalau ini kan udah ngepres, dia tensionernya nonjoknya udah sampai sini guys. Jadi kalau tensioner masih baru ya nonjoknya belum terlalu keluar, masih di dalam dia. Nah kalau keteng mau awet ya gasnya tipis-tipis guys, sama ganti oli jangan terlambat, jangan telat. Nah gitu aja. Ya kalau suka botot-bototan ya ini gampang melar, namanya rantai ya kayak rantai ini aja guys. Jadi kalau lu suka botot-bototan ya pasti cepat melar juga. Jadi ini pasti cepat kendor dan di setel dari sana. Nah kalau ini setelannya di tensioner. Nah kalau setelannya udah mentok ya mau nggak mau ganti rantainya guys. Kalau nggak ganti rantainya nanti gearnya ini ikut tipis, gear nokennya sama gear sentrik bawahnya itu ikut tajam. Nah resikonya nanti kalau diganti rantai ya bakal kendor juga karena gearnya juga ikut tajam nih guys. Nah itu kalau telat-telat ganti keteng bahayanya di situ. Dan holder noken AC juga bisa kegerus, bisa ikut oblak. Nah ini holdernya ini masih aman nih guys, dicek masih aman, nggak ada yang oblak, oke semua. Dan ini spoolnya nih karena olinya itu gosong karena kampas kopling yang racing tadi gosong, jadinya spoolnya itu ikut kotor. Jadi oli baru dipakai sehari aja langsung hitam pekat. Makanya nih jangan pakai kampas-kampas yang selain ori lah, malah bisa ngerusak spool juga lama-lama, bisa ikut gosong. Ini karbunya udah dibersihin. Ini karbunya ternyata masih baru nih guys, makanya masih mengkilap banget. Teman udah di atas 3 bulanan nggak pernah bersihin, sayang banget. Karbu udah baru tapi nggak pernah dicune up. Wah itu namanya sesat guys. Baiknya maksimal ini bagian vakum dibersihin 2 bulan guys. Jadi jangan di atas 2 bulan karena ini bisa sobek vakumnya, bisa getas. Ini lembur nih guys di John Racing Anu Sport karena di sini nyerpis bisa ditunggu semuanya. Nah kalau setting tensioner itu ya dia otomatis guys. Jadi bukan manual. Kalau manual ya di setting ya sesuai keteng kendornya. Kalau ini otomatis ya dia nonjok sendiri. Nah ini kalau keteng masih baru dia nonjoknya masih dalam. Nah dia otomatis melar gitu guys. Dia tergantung rantainya.
Nah ini karena udah kendor jadinya dia kurang nonjok juga. Yang mudah-mudahan ini tensionernya pegasnya masih kuat, jadinya nggak perlu ganti tensioner. Ini lembur nih guys. Wah, kutukan mah nggak ada istirahatnya guys sampai kelar. Kalau di sini emang nggak ada nginep-nginep, jadi semua bisa ditunggu. Mau ganti seher kayak mau ganti mau tanam-tanam yang pada muter-muter di sini nih, mau bener mau pada yang selek di sini tunggu semua guys. Jadi nggak ada yang ditinggal. Jadinya biar tahu apa yang rusak dan cara kerja mesin jadi tahu, jadi sama-sama belajar guys. Karena kalau ditinggal mah terima bon doang, ngerinya dikibulin doang guys. Kita mau udah ngarep-ngarep motor sehat, tau-taunya ntar rewel lagi, udah ngeluarin duit banyak ya kan guys. Jadinya pikiran doang guys, capek pikiran, tenaga juga, duit juga jadi kering guys. Nah ini lanjut bongkar lagi guys, mudah-mudahan gak ada yang keras ya. Gue udah gak kuat juga nih kalau udah keras nih. Nah lanjut bongkar guys.